Siapa sih yang sering banget yang namanya memanipulasi perasaan terdalamnya gitu kan, kalau ditanya kayak are you good gitu kan ya. Kamu oke-oke aja gak sih? Are you okay gitu kan ya. Aku oke gitu. Aku fine. Aku ini ya. Padahal dalam hati itu yang bener-bener gitu kan ya. Itu banget. Banyak sih orang kayak begini ya. Terutama teman-teman mungkin yang punya sahabat, bestie, orang tua ataupun orang-orang terdekat ya mungkin yang selalu mengatakan dirinya baik-baik saja. Orang-orang yang terlihat baik-baik saja, sesungguhnya kebanyakan dari mereka mungkin tidak baik-baik saja ya teman-teman ya. Di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia. Hayo kita baca yuk buat teman-teman Leo ya, dimanapun kalian berada. Siapa sih ya sosok yang seringkali memanipulasi perasaan terdalamnya gitu kan ya, bilangnya begini ternyata begitu gitu ya. Oke, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia buat teman-teman Leo dan teman-teman lainnya juga boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya teman-teman ya. Dan juga di description kalau klik di sana ya teman-teman ya, itu ada alamat email dan juga ada link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is ya itu adalah channel untuk kalian menuju ke Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Terapi musik melalui brainwave binaural teman-teman ya, dimana kalau misalkan teman-teman masih belum pada afford untuk private reading yang konsultasi berbayar ya ataupun terapi dan berbayar pula gitu kan, dengerin aja ya, yang penting kalian punya kuota. Kalian bisa mendengarkan itu berulang-ulang ya, tergantung dari kebutuhannya kalian seperti apa. Misal contohnya kalian butuh untuk finansial supaya jauh lebih bagus gitu kan ya, untuk kepercayaan diri, untuk problem-problem yang butuh banget solusi tapi kalian masih bingung solusinya apa gitu kan ya, ada semua di sana teman-teman ya. Kalian tinggal klik aja playlistnya ya, lihat sesuai dengan kebutuhannya kalian seperti apa, dan dengerinnya berulang-ulang ya, nggak bisa cuma sekali ya teman-teman ya. Oke. Right, yuk kita baca ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Leo ya. Sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Cerita pertama, kedua, dan ketiga. Kalian boleh pilih kartu, tapi juga kalaupun gak mau pilih kartu juga gak apa-apa ya. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ini 3-tiganya bisa jadi cerita atau pengalaman hidupnya kamu seperti apa. Oke, right, cerita yang pertama terlebih dahulu ya. Cerita yang pertama, kita lihat bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri orang ini. Orangnya tuh apapun adalah hal yang patut untuk disyukuri gitu ya. Even kalau misalkan ada hal-hal kecil yang kita anggap gitu kan, itu sesuatu Allah cuman gitu aja lu happy gitu kan ya. Buat dia itu setiap hal dalam kehidupannya adalah hal yang happy ya, hal yang bahagia gitu. Dia menikmati momen bersama dengan orang yang disayang gitu kan ya, seperti itu. Dan orangnya cukup bisa memahami situasi dan kondisi dengan sangat baik ya teman-teman ya. Artinya orang yang mampu lah gitu kan memahami setiap hal gitu, bahkan mungkin mengorbankan banyak hal gitu kan ya, dengan melihat dari sudut pandang yang lain. Gak egois sama sekali sih orangnya ya, gak egois. Jadi orang yang cukup oke, empati juga cukup lumayan ya, tapi dia bisa banget yang namanya manage ya, atau mengkotak-kotakan. Oke, yang prioritas yang ini dulu, yang ini ntar, yang ini bagaimana ya, kayak gitu sih ya, bisa banget ya. Nah sekarang kita lihat ya latar belakangnya dia tuh sebagai apa sih dalam kehidupan kamu ya teman-teman ya. Kita lihat. Oke. Banyak hal sih ya teman-teman ya. Kamu tuh pernah bersama iya gitu kan ya, tetapi ya, sayangnya mungkin sekarang ini ya salah satu dari kalian itu menarik diri ya. Menarik diri dalam artian tidak dekat ya, karena mungkin ada beberapa hal yang kayak disembunyikan, yang kayak gitu-gitu. Tapi ya minimal kayak hubungan kalian sih biasa-biasa aja ya, cuman ya saling merasa aja dua-duanya kayak gitu. Nah apa sih yang sebenarnya ditutupin teman-teman ya, perasaan apa yang di depan kamu tuh kayak beda gitu ya dengan yang dia rasakan apa ya. Merasa terikat aja gitu loh, merasa terikat, nggak bisa jadi diri sendiri kayak gitu. Itu sebabnya mungkin kayak ya udah deh lepas dulu aja kayak gitu ya, akhirnya kayak menarik diri. Nah kenapa sih
Kita lihat ya alasannya apa ya. Dia merasa ada perubahan ya teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya dilihat di sini juga ada jarak ya. Bisa jadi karena LDRan juga bisa teman-teman ya, sehingga memutuskan ya seperti itu. Karena gitu ya, kalau kita LDR tuh emang tantangannya banyak ya teman-teman ya. Tantangannya banyak banget gitu. Mulai dari perubahan kebiasaan ya kan, terus habis gitu juga komunikasi juga pasti berubah banget gitu. Itu yang menyebabkan mungkin kalau nggak kuat gitu kan nih secara komunikasi, secara kepercayaan gitu ya, pasti pikirannya macem-macem. Terus habis gitu padahal mungkin karena nggak tahu aja gitu kan, kita nggak ngerti kan orang kita sebelahan rumah aja, kadang-kadang kita nggak ngerti orang sebelah ngapain kan ya, apalagi ini yang jauh banget gitu kan, dia beda kota, beda negara gitu kan ya. Nggak ngerti gitu, 24 jam juga nggak ngerti, kecuali kita satu rumah ya guys. Satu rumah aja kadang-kadang juga kayak begitu kan ya, juga begitu banget right. Ada kan ya satu rumah tapi dibohonginnya udah yang selama berapa tahun gitu kan, dan gak ketahuan lagi, itu juga ada teman-teman ya. Tapi ini karena perubahan sih, karena jarak ya, seperti itu. Nah kita lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan teman-teman ya. Hidup pada proses ya, yang urusannya kamu ya diselesaikan, urusan manusia, yang urusannya alam semesta ini ya bukan bukan kendalinya kamu ya, jangan dicoba untuk dikendalikan. Karena apa? Karena nanti kamu yang terluka sendiri gitu, yang menangis sendiri, yang capek sendiri pada akhirnya gitu. Ya, kontrol diri, pengendalian diri, dan lebih ke pasrah sih ya. Karena segala sesuatunya pasti ada prosesnya, seperti itu. Oke. Ini cerita kamu yang pertama ya, teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Kita lihat cerita yang kedua. Gimana sih ciri-ciri orang ini, teman-teman ya? Bagaimanakah ciri-ciri orang ini? Orangnya ini jadi gini, kalau misalkan ketemu sama orang ini nih ya, di awal ya, ini orang yang nyenengin banget ya, nyenengin banget. Tapi memang orangnya introvert ya, introvert. Apa yang di luar ya, sama yang di dalam diri ini agak beda memang ya. Agak susah bergaul teman-teman ya, agak susah bergaul. Tapi sekalinya bergaul sebenarnya setiap orang tuh kepingin gitu loh deket sama dia. Tapi dianya tuh kayak membatasi diri ya, bener-bener introvert banget orangnya. Gak mau yang namanya terlibat secara lebih dalam gitu ya, misalkan bestian sama seseorang gitu tuh kayak ada jarak lah gitu ya, ada jarak banget. Kalaupun deket pun juga tetap berasa ada jarak sama orang ini gitu ya. Tapi dia orang yang pada akhirnya kayak go with the flow dengan hidupnya dia sendiri. Dia memang happy dengan seperti itu gitu sendiri ya. Se-introvert itu dia orangnya ya. Latar belakang tentang dia sebagai apa sih dalam hidupnya kamu teman-teman ya, kita lihat ya. Sebagai temen iya ya, sebagai orang yang ibaratnya selalu menguatkan juga ya, di saat lingkungan mungkin kayak memberikan konflik yang sangat luar biasa, lingkungan setoksik apa gitu kan ya, tapi dia adalah orang yang selalu ada gitu loh ya. Walaupun selalu ada tuh nggak dalam hal fisik ya teman-teman ya, non fisik kayak nyeremin banget ya. Maksudnya nggak akan selalu ada ya, selalu kalau misalkan di telepon lu bisa kesini nggak gitu kan ya, gitu kan nyampe gitu, nggak ya. Tapi artinya kalau misalkan membutuhkan seperti motivasi gitu kan ya, penguatan dan sebagainya itu ada gitu loh ya orang ini. Nah kita lihat ya, tapi ini sih lebih ke temen ya guys. Apa sih yang ditutupinya ya, perasaan apa yang di depan kamu tuh beda gitu ya sama yang dia rasakan. Oh my god ya. Oke, dia tuh suka sama kamu, dia tuh kalau dibilang udah lama gitu ya sayang sama kamu ya teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa aja. Itu kan dia takut ya, ada ketakutan kalau misalkan nanti kalau misalkan nembak atau kayak apa gitu ya, ntar takutnya hubungannya udah beda lagi yang kayak gitu loh ya. Lalu kenapa sih, apa alasannya, kita coba lihat ya. Karena memang dilihat ada perbedaan ya, banyak banget perbedaan di antara kalian ya, dari sudut pandang, adat, budaya, keyakinan pun beda ya. Kalau bersama nih jadi sesuatu hal yang kayak lingkungan tuh bakalan wow ya, ikut campurnya luar biasa, dan memang jalannya kayak sendiri-sendiri gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak dari awal juga udah tahu kalau starting aja udah nggak mungkin gitu loh, jadi ya udah nggak usah dimulai gitu. Ya menganggapnya seperti itu. Nah apa yang sebaiknya ya kamu lakukan, apa
Oke, lebih ke komitmen sih ya teman-teman ya, komitmen. Ya kamu pun juga punya perasaan yang sama sih sebenarnya ya. Masing-masing sama-sama tahu bahwa saling tertarik. Cuman ya dua-duanya memutuskan untuk kayak keep it aja deh gitu ya. Karena ya masing-masing tahu bahwa ini adalah orang yang aku harapin gitu kan ya. Cuman balik lagi gitu, kepentok juga gitu ya masalah-masalah atau problem-problem yang berkaitan dengan family, keluarga, orang dekat gitu kan. Seperti itu. Jadi ya dirahasiain aja deh gitu. Kalau bersama bisa jadi bahaya soalnya gitu kan. Potensi-potensi udah ada, komitmen juga bisa ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Yuk, cerita yang ketiga kita lihat ya, bagaimanakah ciri-ciri orang ini. Kita lihat gimana sih ciri-cirinya dia. Ini orangnya gampang kepikiran banget ya, tapi orang yang cukup rela berkorban buat orang yang dia sayang ya teman-teman ya. Seperti itu, orang yang kalau udah sayang sama orang tuh sayang banget gitu ya. Seperti inilah ya, tapi gampang kayak rendah diri ya teman-teman. Jadi kayak dikit-dikit tuh kayak gampang kayak gampang kecil hatinya gitu loh ya, seperti itu. Apalagi kalau misalkan berkaitan dengan orang-orang yang dia sayang ya, kayak gitu. Ini sering kepikiran, hal-hal kecil tuh bisa jadi besar, hal-hal kecil bisa dipikirin banget sama dia ya, kayak begitu teman-teman ya. Ini ciri-cirinya orangnya kayak begini, introvert ya, iya, gak gampang terbuka sama orang lain ya. Dia sebagai apa sih ya dalam kehidupan kamu ini teman-teman ya? Waduh ya. Oke, kalau dibilang orang ketiga ya karena kemungkinan besar kamu udah punya pasangan ya, atau sebenarnya dia juga udah punya pasangan ya, tapi yang jelas ini cerita begini banget gitu ya. Masing-masing merasa bahwa ini adalah kebelahan jiwanya di masa lampau gitu ya, seperti itu. Tapi oh please come on ya, jangan bawa-bawa itulah gitu kan. Apalagi kalau misalkan salah satu dari kalian udah punya pasangan, terus kalian ketemu sama orang lain dan bilang bahwa this is my soulmate gitu kan ya. Tapi kudu logis. Jadi janganlah ya teman-teman ya bawa-bawa masa lampau ke masa sekarang, apalagi kalau misalkan kalian tuh udah punya pasangan ya, apalagi begitu ya, janganlah gitu. Yang logis-logis aja, oke ya. Lalu kita lihat ya, apa sih yang ditutupin sama dia ya dari kamu teman-temannya, di depan sama di belakang tuh beda gitu loh. Apa coba ya. Oke, mengenai keinginannya untuk kayak bersenang-senang gitu kan ya, bahwa pernah ada perasaan-perasaan kayak ya, tapi tetap lah ya bersenang-senang, tapi kayak di dalam diri itu merasa bersalah karena mengkhianati atau kayak gimana ya. Ada perasaan-perasaan seperti itu sih teman-teman ya, kayak gitu. Nah sekarang kita lihat ya, kenapa sih, apa alasannya. Kita lihat, karena sebenarnya dia tulus loh sama kamu teman-teman ya. Jadi nggak mau yang namanya nyakitin, karena tahu bahwa itu tuh salah, bahwa hal yang salah jangan ibaratnya nggak mau dia lanjutin gitu loh ya, hal-hal seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya, yang sebaiknya kamu lakukan itu apa. Kasih jarak gitu kan ya, kasih jarak lebih, yang namanya mendekatkan sama orang-orang yang disayang ya, sama keluarga yang kayak gitu sih teman-teman ya. Kalau kita memberikan jarak yang baik ya, pastinya akan ada hal-hal baik pula gitu ya. Pokoknya intinya jangan melakukan sesuatu hal atau don't ever you start something yang kamu tuh nggak yakin kamu tuh nanti bisa akhiri ya, dan kamu tahu bahwa itu juga kurang tepat yang seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya. Jadi buat teman-teman semua, kita nggak pernah tahu gitu kan ya dalamnya hati orang tuh kayak gimana. Tapi yang jelas, mau dalamnya hati orang kayak gimana, seenggaknya ya setidaknya kita tahu dalamnya hatinya kita kayak gimana, right? Oke, kita bakal jumpa lagi ya di next time reading, general reading dengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula pastinya ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye. Thank you.